Contoh, maaf, buku-buku yang umum keluarkan dulu, simpan mushaf jajarkan. Ya, handphone simpan di luar. Baik, jangan dekatkan kepada kita di malam-malam sehingga nggak sibuk dengan SMS, bunyi WhatsApp, macam-macam status, nggak usah, simpan di luar. Kondisikan, pasang sajadah, siapkan mushaf, siapkan perangkat-perangkat, khusyukkan diri kita, bawa aura ini, tingkatkan kemudian dan maksimalkan ibadah kita sesuai dengan konsep yang ingin kita raih. Jadi kalau kita nggak bisa dapatkan semuanya, la yutraku kulluhu, jangan tinggalkan semua, ambil auranya ke masjid. Ya, dan terapkan esensinya. Esensi i'tikaf ini, teman-teman, kan melahirkan ini. Jadi kalau Anda ke masjid pun tapi kerjaannya cuma tidur, gitu kan? Ngobrol sampai menjelang sahur, ya nggak dapat juga ini. Ya, tapi kalau kita bawa ini i'tikaf, mencari tempat spesifik supaya melatih kita dekat dengan Allah. Kita nggak bisa ke tempatnya, ke masjid, maka tarik auranya ke rumah dan hadirkan ibadah-ibadah ini. Ketika esensinya kita dapatkan, itu inti dari perjuangan yang bisa kita lakukan untuk meraih hasil yang maksimal bisa kita dapatkan. Paham sampai di sini? Baik. Kalau paham, ini bagian terakhirnya. Adakah agenda i'tikaf yang diisyaratkan dalam Al-Quran yang bisa melatih diri kita supaya mendapatkan hasil maksimal yang telah kita tuliskan ini? Terkhusus dalam kondisi pandemi saat ini, saya nggak bisa ke masjid, bisa nggak kita tarik kegiatan ini ke dalam rumah yang dengan agenda dan kegiatan Qur'ani ini tetap kita bisa merasakan aura i'tikaf di dalam rumah. Walaupun secara fiqih tentunya ini dalam kondisi darurat yang tidak sama dengan kondisi dalam masjid. Yuk kita tarik pelan-pelan apa amalan yang bisa kita maksimalkan dalam suasana seperti ini. Kembali ke Quran, surah ke-9 ayat ke-18. Baik, satu-satu kita turunkan. Innama ya'muru masajidallahi. Saya sambil menghapus. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Baik, yuk kita turunkan rumus asalnya dulu. Rumus asal dalam kondisi normal, i'tikaf dilakukan di masjid dengan harapan masjid memiliki tingkat fokus ibadah yang tinggi, kemudian melahirkan rasa ketenangan. Baik, dalam kondisi yang tidak biasa, darurat, kita tidak bisa ke masjid, maka kita tarik dua fungsi ini, bawa ke rumah. Kondisikan satu ruangan yang bisa membuat kita nyaman, tenang menunaikan ibadah, dan bisa fokus, khusyuk dalam mengerjakan setiap agenda-agenda taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bicara agendanya. Dalam kondisi normal disebutkan i'tikaf di masjid, lalu masjid diberikan oleh Allah fungsinya di Quran surah ke-9 ayat 18. Yuk kita kaitkan ya, korelasinya. Ini i'tikaf di masjid Quran surah ke-2 ayat 187. Disebutkan masajid. Fungsi masjid di Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu. Di pertemuan lalu telah kita katakan makmur dari kata amara ya'muru berarti segala yang bermanfaat. Ya, segala yang melahirkan keberkahan, kebaikan. Ini konsep pertamanya. Kata Allah, kalau kamu ke masjid, kerjakan segala yang bermanfaat. Apa di antara detailnya ya Allah? Man amana billahi wal yaumil akhir. Cari kegiatan bermanfaat yang bisa meningkatkan iman dan mengingatkan kita pada hari akhirat. Nanti kita turunkan. Wa aqamas shalah, caranya bisa dengan memaksimalkan salat. Wa ataz zakat, mencoba untuk mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, mencari aktivitas, memulai kegiatan yang bisa memupuk sifat khasyah. Ya, sifat khasyah, sifat takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat khasyah.
Ya, menumbuhkan sifat khasyah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka orang-orang yang bisa mengerjakan 4 kegiatan ini dengan maksimal, maka dia berpeluang golnya, hasilnya, ukuran, parameter keberhasilan ibadah di masjidnya dalam konteks i'tikaf, keberhasilan i'tikafnya dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah. Perhatikan baik-baik. Jadi agenda inti i'tikaf dibatasi oleh Al-Qur'an pokoknya. Ya, pokoknya. Jadi kalau pokok ini yang utama, yang lain Anda bisa kerjakan secara umum. Baik, tarik ke sini teman-teman sekalian. Ini kondisi di masjid. Masjidnya sedang nggak bisa digunakan di tempat-tempat tertentu. Maka jangan kita simpulkan ini nggak bisa kita kerjakan i'tikaf. Tidak. I'tikaf ideal di masjid, tapi agendanya tarik ke rumah. Apa yang ditarik ke rumah? Ini yang dirinci tadi. Tarik ini ke rumah, maksimalkan di ruangan yang telah kita desain untuk bertakarrub kepada Allah di malam-malam ganjil, malam-malam genap Ramadan. 10 malam terakhir. Baik. Man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang bisa mendapatkan manfaat ibadah di masjid adalah orang yang yakin kepada Allah. Dia menguatkan imannya salah satunya dengan cara mengingat akhirat. Bagaimana aplikasinya? Sederhana. Terapkan di tubuh kita dulu. Ingat akhirat berarti ingat hisab. Ingat akhirat, ingat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita akan dipertanggungjawabkan. Selama ini berapa banyak melihat yang haram. Telinga kita akan ditanya berapa kali mendengar yang salah. Lisan kita akan ditanya berapa kali berucap yang keliru sampai ke ujung kaki kita. Maka hadirkan suasana akhirat di keheningan malam itu. Di sepertiga malam. Saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun tak nampak dalam pandangan kita, tapi rasakan suatu saat kita akan langsung ditanya oleh Allah. Apa yang kamu gunakan dengan mata yang telah aku titipkan, dengan pandangan yang telah aku fungsikan pada matamu itu? Jika hari itu terjadi, apa yang akan kita jawab? Apa yang kamu gunakan dengan lisanmu? Apa yang akan kita jawab? Setelah tuntas kita merenung hari pertama tentang anggota tubuh kita, merasa banyak dosa, maka ucapkan pada saat itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jika Anda ingin dengan semua keluarga Anda, jika untuk pribadi Anda, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun, penggugur dosa ya Allah. Sedang Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, minta ampun kepadamu. Maka dengan cintamu ya Allah, kami mohon, ampuni dosa saya. Ampuni dosa telinga saya yang seringkali mendengar yang haram. Ampuni dosa lisan saya yang sering bertutur keliru sampai ke ujung kaki. Sampai air mata Anda bisa menangisi itu semua. Tak bisa menangis malam ini, malam besok. Tak bisa menangis malam selanjutnya. Masih tak bisa menangis, tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Bayangkan saat itu mungkin Anda wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hisab bukan hanya untuk tubuh kita, harta. Ya, bayangkan apa yang sekarang ada di rumah, inventarisir. Selain pakaian, alat komunikasi, kendaraan Anda yang sudah dikasih sepeda, pengen motor, sudah motor, pengen mobil, sudah mobil, pengen banyak variannya, banyak versinya, itu pun belum sempat mengantarkan Anda ibadah dengan maksimal. Dan dahsyatnya itu akan dihisab, teman-teman. Itu loh yang sering Anda pengen koleksi itu dihisab. Dihisab. Akan ditanya. Maka diukur. Bagaimana kalau kendaraan itu akan ditanya? Bagaimana kalau semua nikmat itu akan ditanya? Sudah siap atau belum? Ingat-ingat. Maka istighfar, ya Allah, mobil ini belum pernah mengantarkan saya ke masjid. Sepeda ini belum pernah mengantarkan saya untuk ibadah. Ya Allah, kendaraan ini belum pernah mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, istighfar. Ini bawa nih ke sini. Walaupun tak bisa ada di sini masjid, bawa ke sini. Maka insya Allah rasanya akan berbeda malam-malam itu. Akan lain. Baik, selanjutnya ini amalan yang kemarin saya sampaikan, yang Nabi tunjukkan kepada kita. Man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mampu bangkit menunaikan salat ya di malam Al-Qadar, 10 malam terakhir dia maksimalkan bertepatan dengan malam Al-Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bonus pertama, diampuni dosa-dosanya. Ya, diampuni dosa-dosanya. Maka bawa ini, maksimalkan salat.
Ya, belajar untuk khusyuk. Ingat-ingat zakat, korelasikan dengan yang tadi. Mungkin banyak zakat mal yang belum dikeluarkan. Zakat fitri sebentar lagi harus dikeluarkan. Maka renungkan. Ya, esensi zakat itu kan berbagi. Jangan-jangan selama ini baru bisa terima, belum bisa kasih. Padahal saat menerima itu Anda ucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maksudnya saya terima, nanti saya harus bisa ngasih. Saya terima sekarang, nanti saya ngasih. Tapi realitanya banyak menerima, ngasihnya masih minim. Nah, sementara yang kita terima itu pun akan dihisab oleh Allah. Maka kalau mau ringan hisabnya harus pandai ngasih. Itu pun masih diatur oleh Allah. Ya, dari 2,5%, ya. Ada haulnya. Batasnya selama setahun dulu, cukup atau enggak? Ternyata lebih dari cukup, bagi. Yang masuk ke tenggorokan kita itu milik kita. Yang di luar, yang kalau dihitung masih bisa setahun, 2 tahun, 7 tahun, ada hak orang di situ. Bagi. Supaya ringan hisab kita di hari kiamat nanti. Baik. Kemudian khasyah. Khasyah adalah aktivitas yang mampu melahirkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Puncaknya, karena takut ini terfokus kepada Allah, maka semua hukum-hukum Allah akan hadir membentengi seluruh aktivitas kita, sehingga kita tidak mungkin melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan Allah, saking takutnya dengan Allah. Misal, takut kalau lisan ini berkata salah. Takut kalau mata ini memandang yang salah. Takut kalau telinga ini mendengar yang salah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengetahui semua ini dibenarkan oleh Allah, dianggap salah oleh Allah, sehingga melahirkan sifat khasyah, takut kepada Allah? Maka caranya ditunjukkan di Quran surah ke-35. Membangun sifat khasyah, salah satunya Quran surah 35 Fatir ayat ke-28, teman-teman. Di baris yang ke-11, paling kanan agak ke bawah sedikit. Langsung di situ Allah sampaikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh di antara hamba Allah yang punya sifat khasyah itu hanyalah ulama. Ulama jama' dari kata alim. Alim, orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan. Jamaknya disebut ulama, majlis ulama, tempat orang-orang yang punya pengetahuan. Tapi ukuran pengetahuan oleh Al-Quran dibatasi dengan sifat khasyah. Jadi sifat ulama yang paling utama itu bukan sekedar dia pintar saja. Maaf, hafal Quran, bahkan dengan nomor, dengan posisi, dengan petanya, hafal hadis, tapi nggak punya sifat khasyah. Sembarangan mengeluarkan ayat, menempatkan di tempat yang dilarang. Mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Kemudian ngambil ayat-ayat Quran serampangan. Itu bukan ulama. Karena setiap ulama takut kalau bicara, ini benar nggak kata Allah. Makanya dia rujuk, lihat Al-Quran. Benar nggak kata Rasulullah, lihat hadis. Benar nggak pemahaman saya terhadap Al-Quran dan hadis? Jangan simpulkan sendiri, baca terjemah langsung paham. Lihat pemahaman ulama sebelumnya, yang punya sanad tersambung pada Nabi SAW. Belajar, simpulkan. Itu yang disebut dengan khasyah. Nah, bentuk tunggal dari kata ulama, alim. Alim itu orang yang punya pengetahuan. Pengetahuan itu dihasilkan dari proses pembelajaran. Belajar. Maka di masjid pun bisa digunakan sebagai sarana untuk belajar. Karena itu muncul majlis ilmu. Muncul ta'lim. Di mana ayat majlis ilmu ditemukan? Di Quran surah ke-58. Quran surah 58 ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Coba lihat, nih, ini baris ke-11, nih ayat yang ke-11. Tapi jangan dijadikan cocok logi, tidak ya. Ini isyarat saja. Ya. Apa kalimat Qur'annya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika dikatakan kepadamu luaskan majlis untuk belajar. Majlis, majalis jamak dari kata majlis, majlis ilmu isi. Karena itu Nabi mengajar di Masjid An-Nabawi. Nabi memberikan pendidikan tentang makna-makna Al-Quran, diterangkan lewat hadis-hadis beliau, diteruskan kepada kita sampai sekarang lewat keterangan para ulama. Secara singkat, karena masjid bisa digunakan untuk tempat belajar, ta'allum, ta'lim, mengajar, ta'lim wa ta'allum, majlis ta'lim, majlis tempat mengajar. Di antara tempatnya bisa di masjid.
Sekarang masjid agak sulit saya masuk ke sana, Ustaz. Ada batasan-batasan, sebagian bahkan dikunci. Hanya waktu-waktu tertentu saja, itu pun spesifik. Bahkan ada yang nggak digunakan sama sekali, kecuali orang yang azan saja dan terbatas. Ya, pengurus masjid yang ibadah di situ. Saya bagaimana? Jangan khawatir, balik lagi ke sini ke rumah. Sekarang tinggal Anda runtutkan saja. Materi pelajaran apa yang Anda mau bawa ke rumah itu? Ya, Anda bikin target. Sekarang saya mau belajar tentang bagaimana khusyuk salat saya. Terbantu ke sini. Materinya salat, saya pengen khusyuk. Maka cari pelajaran tentang salat, fikih salat. Maka di malam-malam i'tikaf itu bukan hanya zikir dengan kalimat-kalimat, kan? Bukan hanya salat yang kita kerjakan, bukan hanya mungkin bacaan Al-Qur'an. Kalau kita mau dan waktunya masih ada, bisa kita gunakan untuk belajar pengetahuan yang melahirkan khasyah kepada Allah. Baca buku tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Baca buku tentang sejarah orang-orang soleh masa lalu. Belajar dari orang-orang yang khusyuk, orang-orang sederhana. Cari. Anda punya masalah dengan harta benda, cari sahabat-sahabat Nabi yang ditunjukkan oleh Nabi langsung mengatasi kesulitan ekonominya. Zikir-zikir Nabi masa lalu. Yang sakit, yang diuji sakit, lihat zikirnya Nabi Ayyub alaihissalam. Lihat zikirnya Nabi Ibrahim ketika sakit. Ada di Quran semua. Yang pengen tobat dari perbuatan zalim, lihat zikirnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang punya musibah dahsyat, lihat zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Pelajari, pahami, sehingga muncul sifat khasyah seperti para nabi dulu melahirkan kalimat-kalimat thayyibah. Nabi Adam begitu sadar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya. Nabi Yunus ketika sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ayyub ketika bermohon minta kepada Allah, wa ayyuba idh nada rabbahu anni masanni yadhurru wa anta arhamur rahimin. Baca. Sampai keluar kalimat Allahu Akbar, nikmat sekarang ya Allah, nikmat sekarang ya Allah, nikmat sekarang ya Allah. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Fokus ibadah, fokus i'tikaf, konsentrasi saat pandemi tengah mewabah di sekitaran kita pada saat ini. Jika memungkinkan ke masjid, silahkan diatur dengan tertib tanpa menyulitkan sistem yang sedang berlangsung. Jika tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Sesuatu yang tak bisa kita ambil semuanya, maka esensinya kita bawa ke rumah untuk kita maksimalkan. Poinnya, bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagian akhirnya adalah bagaimana kita tahu kalau i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ukurannya? Apa indikatornya? Itu yang insya Allah besok di hari ke-22 kita akan bahas, sekaligus menyambung tentang feeling malam Al-Qadar yang belum kita tuntaskan di episode sebelumnya. Semoga kita bisa menyiapkan diri kita dengan baik. Kalau bisa ke masjid, kita bersyukur pada Allah. Kalaupun kita harus tarik ke rumah, kita bersabar kepada Allah. Tapi di dua tempat itu, kita maksimalkan esensi ibadahnya seperti apa yang telah kami uraikan. Jika ada kebenaran itu petunjuk Allah untuk diamalkan. Jika ada kekhilafan, kekurangan, bahkan kesalahan, itu menandakan saya masih manusia sampai dengan hari ini, bahkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Anda, ambil pendapat yang benar, tinggalkan bila itu keliru, jauhi perdebatan, dan bangun kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi